Selamat pagi Om, salam single track. Akhirnya setelah 3 bulan lebih cuti riding, hari ini bisa main ke trek alam lagi. Destinasi pilihan, Majalengka. Wih, Majalengka lagi nih. Yoi. Wih, karena mau Kim. Sama gue. Udah lama nggak? Yoi. Oke. Mantap. Kurang satu ya Om Iman ya. Iya. Tepat 1 tahun yang lalu saya riding ke sini. Waktu itu kondisinya badai kabut, serasa lagi winter. Hari ini beda total. Cerah terik, terang benderang. Gunung Ciremainya aja kelihatan tuh. Asik. Sebagai pemanasan, trek Gunung Putri B5. Treknya pendek, cuma ada 2 SS. Untuk ke titik startnya mesti dorong dulu. Ya, 50 meteran lah kira-kira. Ini di SS1 awalnya manjat dulu nih kan, Frex. Empuk. Trek ini termasuk flowy ya, single trek hutan dihiasi beberapa turunan jalan rusak. Nuansanya syahdu, dinaungi pohon pinus berjejer rapi dan aroma embun hutan di pagi hari yang khas. Tapi tetap mesti hati-hati ya, jalurnya cukup sempit dan meniti lereng gunung. Jadi di sebelah kiri, kanan sering ditemuin entah jurang ataupun pohon tipis-tipis kena handlebar. Pedaling dikit. Dan ada sedikit section pedaling juga, siap-siap, suka ngagetin. Kiri. Kayaknya ini habis hujan ya. Ini hujan apa embun nih? Cuma enak. Yes. Alrighty. Beberapa kali ada drop-dropan, lumayan, ada mainan biar nggak bosen. Menyenangkan. Tanahnya pun empuk, nggak bikin sakit pas landing. Semoga kondisinya selalu terawat seperti ini ya. Atau justru ditambah lagi nih banyak mainannya ya, Om Kuye. Tambah. Yes. Let's go. Mantap. Di section-section akhir hutan ada turunan yang cukup teknikal, banyak batu. Cukup bikin pegel, apalagi karena ini run pertama ya, masih dingin. Maaf nih, kameranya goyang-goyang begini, chest strap-nya kurang kenceng. Lanjut kita ke Setelah keluar hutan, kita ngelewatin jalan makadam yang cukup panjang. Memang bikin pegel tangan, tapi pemandangannya bagus. Udaranya juga sejuk, berasa deh liburannya. Waduh. Hati-hati nih di sini, mesti kontrol speed. Selain karena jalan warga, rutenya cukup berkelok-kelok dan melewati jalan beton. Nice. Oh, nggak bisa lepas rem nih. Jalur ini panjangnya sekitar 3 kiloan sampai ke titik finish. Total waktu tempuh kemarin itu di 12 menitan. Yes. Di titik finish juga ada warung, kita bisa beli makanan atau minuman. Sudah selesai? Ini sih. Nice. Nice. Gimana S2? Mantap ya. Meskipun cuma sebentar. Jangan lupa rumah Kamboja. Sponsor mana? Sponsornya nggak ada. Dorong lagi. Sekarang SS1. Lanjut ke SS1, titik startnya sama kayak SS2, jadi mesti nuntun. Jalurnya pun mirip, single track flowy, tapi di sini lebih banyak mainannya dan ada drop gap juga yang lumayan tinggi. Karena kasihkan riding, jadi kita nggak sempat foto-foto dah. Ini riding kali ini serba ekspres nih, goes mengejar bapak-bapak pembalap. Ada Om Kiki, ada Om Iman, Om Kim, dan juga Eksun. Capek ngejarnya.
Mana Pak? Gap. SS1 ini panjangnya mirip-mirip nih sama SS2. Sama-sama 3 kiloan lebih dikit lah. Waktu tempuh pun mirip 12 menitan. Saya sih lebih suka SS1 ya, karena serasa lebih flowy dan gak banyak patah-patah. Dan juga mainannya lebih banyak, termasuk beberapa drop gap yang bagus juga sebenarnya buat foto-foto. Sungguh layak untuk dikunjungin next time kamu ke Majalengka. Switch back. Switch back. Hari ini saya lagi nyoba si Tallboy nih, sepeda travel pendek, 120 belakang, 140 depan. Dari dulu penasaran, sebenarnya untuk trek-trek trail kayak begini, apakah harus menggunakan travel panjang? Jawabannya sih harusnya enggak ya. Tapi memang travel panjang itu berasa lebih empuk, dan bisa lebih mengkoreksi kesalahan-kesalahan riding kita. Tapi pakai sepeda travel pendek bisa dibilang punya sensasinya tersendiri. Harus lebih pilih-pilih jalur, tapi kita jadi bisa lebih lincah, apalagi pas pedaling. Tapi yang menurut saya paling penting terlepas dari panjangnya travel adalah geometri sepeda ya. Nah kalau ngomongin ini sih bisa panjang nih. Tapi intinya banyak-banyakin deh cobain sepeda sampai ketemu yang pas. Oh, udah nyatu nih ya. Sudah menyatu dengan jalan tadi. SS1 dan SS2 ini akan berakhiran sama-sama ngelewatin makadam jalan beton warga yang panjang sampai ke titik finish. Dan karena masih jam setengah 11, kami putuskan untuk goes wisata dulu deh ke Panyawean sebelum nantinya masuk ke sajian utama, Trek Saderehe. Trek Panyawean ini sebenarnya udah kurang enak untuk riding karena udah banyak di beton dan sering dilewatin warga. Tapi kalau lagi cerah dan belum musim panen, pemandangannya keren banget Pak. Serasa sedang di punggung naga yang berhiaskan sawah di kiri dan kanan. Akhirnya saya bisa menikmati Majalengka di saat yang cerah. Setelah 1 tahun yang lalu kesini full kabut, nggak kelihatan apa-apa. Akhirnya cerah. Nice. Kita enjoy aja nih. Nice. Sayangnya meski cerah, tanamannya udah banyak yang dipanen. Alhasil kita cuma bisa kelihatan tanah-tanah doang deh. Bayangin kalau semua coklat-coklat ini lagi pada hijau-hijau. Wih, pasti lebih mantap lagi. Namanya juga jalan pematang sawah. Kadang ada yang tipis-tipis gini nih. Jadi ngeri kebentuk handlebar. Mana pinggirnya dalam lagi. Ada kali 2 meteran atau lebih. Panyawean. Setelah lewat pematang sawah, kita masuk ke jalan kampung warga. Jalan-jalan di sini terjal-terjal nih. Kebayang sehat dan kuatnya penduduk sekitar tiap hari turun naik beginian. Ini kan Rutenya dilanjut aspal, tapi tetap syahdu karena banyak lewatin pohon-pohon rindang, termasuk bambu-bambu Jurassic Park. Hati-hati overspeed. mantap. Hati lo. Hati lo. Pembalap. Trek Panyawean ini panjangnya sekitar 7 km. Waktu tempuhnya kurang lebih setengah jam. Section akhir meski aspal tapi nikmat juga karena semilir-semilir angin sendu sebelum akhirnya masuk ke kota. Jam 11.15 kita udah sampai titik finish. Pas, cari tempat makan siang dulu. P5, SS1, SS2. Mana yang paling enak? Mana yang paling enak? P5 lah. P5. Tadi cuma foto-fotonya. Iya benar. Ada rehenya belum nih ya? Nice. Fight. Makan dulu di sini. Baru nasi, sop kambingnya enak, tapi bau kambing. Karena ini goes express, kita makan cuma setengah jam. Habis itu lanjut lagi ke Saderehe. Lanjut. Kerel.
amat. Bagaimana caranya aku memvideoinya? Wah, Saderehe penuh dengan Saderehe memang terkenal dengan makadam jahanamnya, apalagi di titik-titik awal. Bebatuan tidak beraturan disertai beberapa kali jalanan ngerel dan juga lubang karena genangan hujan. Trek yang sangat sensasional, apalagi untuk ngetes performa suspensi. ngerel. Tahan. Setelah ngelewatin makanan bertubi-tubi, kita mulai masuk hutan. Jalurnya single track flowy, tapi sayang banyak yang rel. Karena memang ini tempat dilintasin motor juga sih. Ya, berbagi jalan lah ya. Flowy. Ayo. Wah, ngerel ya. Nggak bisa habis. Saderehe bisa dibilang ada dua section nih. Pertama, pembukaan si makadam tadi. Lalu dilanjut dengan luasan seperti jalan mobil rusak yang relatif menanjak. Jadi banyak pedalin juga. Sampai akhirnya mendatar lagi di wilayah yang kalau berkabut serasa seperti hutan rumahnya Edward Cullen. Very nice. Dan ini adalah section selanjutnya, masuk ke jalan single track semi-semi teknikal kekinian. Gue yang bener. Wah. Awas. Jalannya berlika-liku, banyak rel, akar batu, dan yang baru nih, kayaknya ini trek lagi digarap nih sama Kuyen Fred. Kelihatan ada beberapa berem, gap, kicker yang bikin kaget karena saya nggak siap. Asik juga nih jadi banyak mainannya. Ada gap tiba-tiba lagi. Apa ini? Apa ini? Kiri. Wah, mantap nih. Yes. Wah, nice, tol gue. Oh, nice tol gue. Yes. Woohoo. Nice. Deg-degan. Main di sini emang banyak deg-degannya, jalurnya banyak vertikal, belokan, bebatuan sempit, sangat memacu adrenalin. Ditambah suasana hutannya yang lebat, jadi salah satu trek favorit nih. Wah, apa ini? Hati-hati. Nice. Yes. Di sini Om Iman sempat jatuh ke jurang nih karena ada batu lus gede di tengah jalan. Kelihatannya cukup heboh ya, untung nggak kenapa-napa. Tapi baru sadar nanti di ujung trek ternyata Garminnya copot pas nyusruk. Jadi ada run rescue nanti, nyari Garmin yang hilang. Untung ketemu, kalau nggak jadi mahal banget nih trip kali ini. Nah, ini masuk ke salah satu section yang paling saya suka nih, section hutan bambu. Bambu. Section ini meski banyak pedaling, tapi juga banyak turunan flowy yang melewati hutan bambu yang teduh dan sedikit mistis. Asik deh. Kanan. Ternyata ada gapuranya nih sekarang, seperti tanda trek selesai. Di sini kita ngulang lagi loading ke titik hutan Edward Cullen, jadi nggak ngelewatin makadam panjang lagi. Run rescue Garmin, ngulang jalur yang sama, terus lanjut belok kanan, lanjut ke full track AM-nya.
Jalur setelahnya banyak pedalingnya nih. Ada beberapa kali kita nuntun karena terlalu terjal. Sisanya tetap turunan-turunan flowy slash technical di bawah pohon bambu. Sampai akhirnya nanti ketemu warung tempat istirahat terakhir sebelum jalur selesai. Wih, apa ini? Tanah lembur. Bakal bisa lewat? Bisa harusnya. Di sini kita istirahat sejenak minum es teh. Habis itu lanjut lagi section terakhir. Wah, section ini paling PR sih. Banyak jalan-jalan rusak yang nggak bisa dilewatin. Jadi kurang enjoy. Buset. Dan batunya. Sisanya rock garden menggelikan yang bikin adrenalin naik lagi. Rock. Saya sama Exxon juga sempet nyasar nih ketinggalan rombongan gara-gara saya repot lupa pakai goggles dan nyalain kamera. Tapi nggak nyasar juga sih sebenarnya. Ini jalur yang biasanya dilewatin kalau ke Saderehe. Tapi rombongan yang lain ternyata lewat jalur baru yang lebih bersahabat. Emang kalau lagi goes express ini mesti sigap nih, meleng dikit udah ketinggalan dah sama bapak kencang itu. Sekitar 10 menit berselang akhirnya berhasil direscue sama Kang Wawan. Balik deh ke jalan yang benar. Jalur baru itu. Nggak kelihatan. Udah kelihatan jalurnya. Ini jalur gampangnya nih, Chan. Sisanya jalur flowy sedikit rusak yang berujung pada jalanan aspal. Main ke Majalengka memang tidak pernah membosankan. Selalu ada pengalaman baru entah dari cuacanya, jalurnya, ataupun bumbu-bumbu petualangan lainnya. Wahananya lengkap, bisa untuk santai, juga teknikal yang memacu adrenalin sambil ditemani pemandangan cantik dan udara yang menyejukkan. Terima kasih Majalengka, kapan-kapan saya main kesini lagi. Mantap.